إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كلا لا تطعه واسجد واقترب. أما بعد، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menjalankan perintah-perintah Rasulullah. Demikian juga meninggalkan larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kita di hadapan Allah adalah yang paling takwa, yaitu paling taat dan paling tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita lakukan setiap hari, kalau tidak kita lakukan maka pasti masuk neraka, adalah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu yang di dalamnya ada sujud, dan sujud ini termasuk perkara yang sangat penting di dalam salat, sehingga seringkali disebut ruk'an sujadan, rukuk dan sujud. Yang dimaksud adalah salat itu sendiri. Padahal salat itu ada berdirinya, ada duduknya, tetapi disebut rukuk dan sujud karena pentingnya rukuk dan sujud di dalam salat kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap kali kita melakukan sujud maka kita mendapatkan 3 kebaikan sekaligus. Yang pertama, rufi'at lahu darajah, ditinggikan 1 derajat di dalam surga. Yang kedua, kutibat lahu hasanah, dicatat baginya 1 pahala. Dan sebagaimana kita tahu, setiap pahala di dalam Islam ini, 1 amal kebaikan dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, huttat anhu sayyi'ah, akan digugurkan darinya 1 dosa. Karena itu semakin banyak kita melakukan salat sunnah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin tinggi derajat kita besok di surga, dan semakin banyak pahala kita dan semakin banyak dosa kita yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sujud di dalam Islam ada 4 yang disyariatkan. Yang pertama adalah sujud dalam salat, baik salat fardu maupun salat sunnah. Yang kedua adalah sujud sahwi, sujud ketika kita lupa di dalam salat kita. Apakah ada kekurangan, ataukah ada penambahan, ataukah ada keraguan-raguan berapa jumlah rakaat, maka disyariatkan kita untuk melakukan sujud sahwi 2 kali, baik sebelum salam ataupun setelah salam. Kemudian sujud yang ketiga adalah sujud syukur, apabila ada nikmat baru yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, atau ada musibah yang kita terjaga darinya. Misalnya seperti yang kemarin, sebagian saudara kita ada yang terbakar rumahnya, rumah kita di sebelahnya dan tidak terbakar. Nah, ini satu musibah yang kita tidak mengenainya, tidak mendapatkannya, maka disyariatkan bagi kita untuk melakukan sujud syukur namanya. Dan sujud syukur ini tidak boleh dilakukan di dalam salat. Kalau dilakukan di dalam salat maka salat kita menjadi batal. Yang keempat adalah sujud tilawah, atau disebut juga sujudul Quran, yaitu ketika kita membaca ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran, maka disyariatkan bagi kita untuk melakukan sujud, baik di dalam salat maupun di luar salat. Kalau di dalam salat, maka caranya adalah kita melakukan takbir, Allahu Akbar, sujud, kemudian takbir lagi, bangkit, baru kemudian kita lanjutkan salat kita sebagaimana biasanya. Karena itu kalau imam membaca ayat-ayat yang disebut ayat-ayat sajdah, kemudian imamnya sujud tilawah, maka hendaklah seluruh jamaah ikut melakukan sujud tilawah. Karena hal itu diperintahkan oleh Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, tiada lain imam dijadikan untuk diikuti oleh para jamaahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak fadilahnya sujud, maka mari kita semangat untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa al-mujtaba. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sujud tilawah yang kita lakukan ketika kita membaca ayat-ayat tertentu sudah ada tandanya dalam mushaf Al-Quran. Pada bagian pinggir biasanya ada tulisan sajdah, artinya itu ayat yang apabila kita baca maka kita melakukan sujud tilawah. Kadang-kadang juga di pinggir mushaf itu ada gambar sajadah atau ada gambar masjid, nah, itu tanda bahwasanya kita melakukan sujud tilawah padanya. Sujud tilawah hukumnya sunnah. Seandainya kita melewati dan tidak membaca dan tidak melakukan sujud tilawah tidak berdosa. Tetapi kalau kita melakukan sujud tilawah maka 3 fadilah tadi yang kita dapatkan, plus 1 fadilah lagi yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Rasulullah bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam fasajad." Apabila manusia membaca Al-Quran lalu sujud, yaitu sujud tilawah, maka i'tazala syaitanu yabki, maka setan pun menyingkir, kemudian dia menangis. Setan mengatakan, ini manusia disuruh sujud dan dia mau, maka dia masuk surga, sementara saya disuruh sujud, saya tidak mau, maka saya pun masuk neraka. Maka inilah fadilah yang keempat untuk sujud tilawah, yaitu membuat setan menangis dan menyebabkan kita dijamin masuk surga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sujud tilawah sebabnya ada 3. Yang pertama, apabila ada ayat yang menyuruh kita untuk sujud, misalnya ayat yang tadi saya baca di dalam surat Iqra atau surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, dan sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Ini diperintahkan untuk sujud, maka kita sujud. Yang kedua adalah kalau ada pujian kepada orang-orang yang sujud, wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Ini pujian, maka kita pun sujud. Yang ketiga, ketika ada celaan bagi orang-orang yang tidak mau sujud, sebagaimana pada surat Al-Insyiqaq Allah mengatakan, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Kalau dibacakan Quran mereka orang-orang kafir tidak mau sujud, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun sujud. Inilah 3 penyebab kita melakukan sujud tilawah atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, masalah sujud tilawah insyaallah sudah banyak yang mengetahui. Kalaupun ada yang tidak mengetahui, itu adalah sedikit di antara umat Islam, dan mungkin ketidaktahuannya itu karena tidak menghadiri majelis-majelis ilmu atau pengajian-pengajian yang diadakan di masjid-masjid. Karena itu penting adanya kita untuk menghadiri pengajian-pengajian yang ada di sekitar kita untuk menambah keislaman kita, sehingga betul-betul kita melakukan ajaran Islam sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu tidak akan ada manfaatnya kalau tidak kita amalkan. Karena itu insyaallah nanti pada salat Jumat saya akan membaca surat Iqra, dan surat Iqra itu ditutup dengan ayat sajdah. Maka setelah saya membaca ayat surat Iqra selesai, saya sujud, panjenengan juga ikut sujud, tidak ada yang rukuk, ya, semuanya ikut sujud. Lalu bangkit lagi, kemudian melanjutkan 1 surat lagi saya, setelah itu baru kemudian kita ruku, i'tidal, dan seterusnya. Tolong ini betul-betul diperhatikan supaya tidak ada yang salah, sehingga imam dilihat oleh shaf yang pertama, shaf yang kedua melihat shaf yang pertama, dan semuanya mengikuti yang bagian depan. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.